ternyata pada ayah-ayah yang mau terlibat dalam kehidupan anak, yang ada bermain sama anaknya, yang mau ngobrol sama anaknya, berdampak pada nilai IQ yang lebih tinggi untuk anaknya. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda, persembahan spesial dari Generos, teman Bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Wah, senang sekali nih saya Asasi bisa hadir kembali di hadapan Bunda-Bunda dimanapun Bunda berada. Tentunya juga untuk ayah nonton terus ya podcastnya Halo Bunda nih. Nah, gimana nih kabarnya ayah dan Bunda? Semoga dalam keadaan sehat selalu, amin. Seperti biasa pada podcast-podcast Halo Bunda lainnya, pada segmen kali ini kita akan ngebahas tentang tumbuh kembang anak juga nih. Tapi mungkin ada kaitannya dengan ayah yang mungkin peran ayah ini perlu banget untuk tumbuh kembang anak. Dan seperti apa pembahasan segmen kali ini, jadi Bunda jangan kemana-mana, pokoknya tonton terus segmen Halo Bunda episode kali ini bersama ayah juga gitu. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu nih tentang Generos Fest. Jadi Generos Fest itu apa sih ayah bunda? Generos Fest itu merupakan upaya kami dalam bentuk untuk mewujudkan cita-cita si kecil. Nah, mewujudkan cita-citanya itu dalam hal apa? Tentunya The Generos ini mengadakan acara yang bisa mengembangkan cita-cita anak kecil nih. Untuk itu banyak banget acaranya, diantaranya kemarin ya Generos Fest ini sudah mengadakan lomba tahfidz Quran cilik. Terus habis itu kali ini lagi diadakan acara matematika competition. Terus juga nanti ada balance bag, duta Bunda Generos, dan ada lomba mewarnai. Dan acara ini bisa diikuti oleh Bunda dan si kecil secara gratis. Jadi Bunda yuk daftarkan diri Bunda dan anak-anak sekalian ya. Jadi bersama Generos mari kita wujudkan cita-cita si kecil. Oke, itu dia ya Bunda tentang Generos Fest yang bisa diikuti oleh Bunda dan si kecil di rumah ataupun dimanapun berada. Nah, tadi kan saya udah bilang ya bahwa pada segmen ini kita akan ngebahas tentang peran ayah. Dan kira-kira peran ayahnya itu apa? Jadi kita akan ngebahas tentang dampak fatherless terhadap perkembangan psikologis anak. Nah, kayaknya materinya ini bukan materi sih, lebih kayak ke topik pembahasannya kali ini benar-benar lagi digaungkan karena Indonesia ini termasuk fatherless country ya, dan mungkin kita kan bertanya-tanya seperti apa sih sebenarnya fatherless itu. Dan tentu saja kita akan membahas fatherless itu tidak sendirian. Saya sudah ditemani oleh psikolog, yaitu ada Kak Melisa Magdalena. Halo, selamat siang, pagi, sore Kak Melisa. Halo Kak Asasi. Halo, mungkin boleh disapa dulu ayah bundanya yang lagi tonton. Halo ayah bunda semuanya, apa kabar? Baik, semoga ayah bunda dalam keadaan sehat. Kak Melisa sehat? Oh sehat. Sehat ya Kak. Mungkin sebelum aku mau tanya-tanya tentang fatherless nih Kak, boleh dulu dong spill ke bunda-bunda atau ayah lagi nonton, kesibukannya Kak Melisa nih lagi apa aja? Oke, perkenalan sedikit ya. Biar kenal. Halo, nama saya Melisa Magdalena. Saya Associate Psikolog dari Relasi Diri. Saya kekhususannya ada di psikolog anak dan remaja. Nah, kesibukan sehari-hari sudah mulai kembali aktif ya. Kita kan udah mulai berani nih untuk praktek offline, praktek online. Selain itu saya juga ibu dari 2 orang anak yang masih gemes-gemes ya. Mungkin ayah bunda di sini juga ada yang sefrekuensi sama saya lagi menghadapi anak-anak yang gemes di usianya yang masih 4 dan 2 tahun. Mungkin abis dengar usianya langsung gitu golden ya. age nih, lagi aktif-aktifnya ya Kak. Lagi menguras-nguras apa yang perlu dikuras gitu ya. Emosi dan tenaga juga ya. Oke. Nah, saya yakin juga pada ayah bunda yang di sini juga ada yang merasakan tadi emosi-emosi dan kebahagiaan mengurus si kecil. Ya, oke itu ya. Nah, Kak, ini kan Kak Melisa ini udah punya 2 anak gitu ya. Tapi mungkin bagaimanapun perannya ibu, tapi kan yang kita bahas ini kan tentang peran ayah gitu ya, Kak. Mungkin mungkin kita bisa lihat kebelakangan ini tuh Indonesia tuh selalu digabungkan dengan fatherless. Tapi mungkin ada beberapa yang belum tahu nih sebenarnya fatherless itu apa sih gitu. Ya benar. Saya juga setuju bahwa
belakangan ini kita kok jadi semakin sering ya mendengar tentang istilah fatherless di sosial media, di berita-berita pun banyak artikel tentang fatherless. Nah, terima kasih juga nih kepada Generos dan Halo Bunda yang bisa memfasilitasi agar kita tahu nih apa sih fatherless itu ya. Fatherless ini adalah sebuah istilah yang kita gunakan untuk menggambarkan kondisi di mana anak kehilangan peran ayah. Nah, kehilangan peran ayah ini tidak hanya secara fisik mengenai hadir atau tidak ya ayahnya, ada atau tidak ya ayahnya, tapi juga kehilangan peran ayah secara psikologis. Nah, secara psikologis itu seperti apa ya? Apakah ayah terlibat dalam perkembangan anak, dalam keseharian anak, dalam kehidupan anak, dalam pengasuhan anak? Ini masalah keterlibatannya. Jadi anak yang merasa tidak dapat peran ayah baik secara fisik maupun psikologis kita sebut dalam kondisi fatherless. Nah, mungkin ayah bunda atau Kak Asasi yang mendengar istilah ini langsung ngecek diri sendiri. Apakah saya fatherless? Ya, betul. Apakah anak saya fatherless saat ini? Nah, ini menjadi ketar-ketir juga kita ya. Oke, nah kalau ini mungkin kan kalau akhirnya banyak banget itu ternyata memang ketidakhadiran ya peran ayah dalam tumbuh kembang maupun secara psikologisnya ya Kak. Tapi kalau dari menurut Kak Melisa sendiri nih, kenapa di Indonesia tuh jadi akhirnya dinobatkan sebagai fatherless country, terus juga isu fatherless tuh semakin digaungkan gitu? Nah, ini juga secara pribadi saya sebagai orang tua mengetahui fakta bahwa Indonesia menjadi negara dengan urutan ketiga tertinggi sebagai fatherless country itu semakin membuat kita membuka mata, membuka hati kita lebih luas lagi bahwa ternyata masih ada ruang yang perlu kita perhatikan dalam mengasuh anak. Masih ada hal yang perlu kita upayakan untuk tingkatkan untuk bisa membuat kualitas hidup anak kita menjadi lebih baik lagi. Nah, dan kita bisa lihat di masyarakat kita, di budaya kita, ketika kita bilang tentang pengasuhan anak, apa sih yang ada di top of the mind ayah bunda? Tanggung jawab siapakah? Nah, yang jadi top of the mind di masyarakat kita itu kan lebih sering langsung mikirnya adalah pengasuhan anak sama dengan tanggung jawab ibu. Nah, sedangkan ketika kita membicarakan soal anak, anak itu membutuhkan kehadiran orang tuanya. Orang tuanya itu adalah ayah dan ibu. Tapi kenyataannya lebih banyak, bukan di Indonesia aja ya, pengasuhan anak, keseharian anak itu dilimpahkan ke ibu. Perkembangan anak dilimpahkan ke ibu. Contohnya saja di ruang praktik saya bisa bilang sekitar 80% yang hadir pertama kali membawa anaknya untuk melakukan konsultasi psikologi, untuk melakukan pemeriksaan psikologi, itu adalah ibunya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bilang kita butuh juga nih informasi dari ayah, baru ayahnya datang gitu ya. Selama saya berpraktik beberapa tahun belakangan ini, baru satu kali saya menemukan ada ayah yang bawa anaknya sendiri. Langsung pertama kali baru ya? Satu kali. Sedangkan kita balik lagi tadi bilang pengasuhan anak melibatkan ayah dan ibunya. Nah, tampak sekali minimnya pengasuhan keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak, sedangkan anak membutuhkan ayah dan ibunya. Tapi kita nggak perlu khawatir nih, karena kesana kan kayaknya kedengarannya kok sedih ya. mulai stres nih, gimana gitu kan, mulai cemas baru di awal-awal ini kita mulai cemas, apa iya kita fatherless, nanti gimana nih ya. Tapi kita nggak perlu khawatir karena adanya peningkatan kesadaran kita bahwa ada isu fatherless, ada kondisi ayah yang kurang berperan, dan tahu bahwa sebenarnya ayah berperan dalam kehidupan anak itu penting, membuat kita bisa lebih berpikir lagi nih apa yang perlu kita usahakan ya. Nah, di sini kita perlu optimis bahwa masih ada yang bisa kita lakukan untuk mencegah fatherless tersebut. Oke ya, jadi memang amdanya mungkin ada meningkatnya isu fatherless, tapi juga akhirnya bisa meningkatkan kesadaran ya kayak, jadi untuk supaya ayah-ayah ini juga mau ikut berperan gitu kan dalam pengasuhan. Nah, tapi apa yang terjadi nih Kak jika anak ini dibesarkan tanpa peran ayah gitu kan, entah apakah terus juga peran ayah ini bisa digantikan oleh peran ibu gitu kan. Mungkin ada yang rasa ya udah karena ibunya, apakah jadi sekalian bisa memenuhi peran ayahnya? Nah, peran ayah ini yang lucunya ya, saya ketika bahas tentang peran ayah,
ayah bunda dan Kak Asasi sendiri, kepikirannya itu peran ayah tuh dimulai dari kapan sih? Apakah dari anak lahir? Ya. Kak Asasi merasa dari anak lahir? Kalau aku dari sekolah. Dari sekolah, Ya. menarik. Nah, ada juga yang respons bahwa dari ya ketika anaknya lahir baru namanya saya menjadi ayah. Tapi ternyata berdasarkan penelitian, ayah itu sudah bisa berperan ketika anak masih dalam kandungan ibunya. Dan pada ayah-ayah yang berperan dimulai dari masa kehamilan ibu dapat mengurangi resiko hal yang tidak diinginkan selama kehamilan dan proses persalinan. Ini peran ayah yang dimulai belum ada anaknya loh, belum kelihatan loh anaknya, belum lahir, sudah berdampak positif kan ya kita bilang ya, karena kan resiko masa kehamilannya bisa jadi lebih ditekan, apalagi saat proses persalinan juga lebih berkurang berdasarkan penelitian. Nah ternyata peran ayah dari masa kehamilannya itu sudah sangat berdampak loh. Nah kalau kita lanjutkan nih, anaknya sudah lahir, mulai baby unyu-unyu itu ya. Nah ternyata ayah yang lebih responsif pada tangisan anak, yang menunjukkan kasih sayangnya, yang terlibat dan main pada bayi, kita baru bilang bayi ini ya, itu membuat anak itu punya kelekatan yang secure dengan ayah, yang ternyata menjadi bekal buat kehidupan anak sampai seterusnya sampai dewasa. Nah, berdasarkan penelitian ditemukan bahwa ayah yang responsif pada bayi-bayi tersebut ya, masih bayi loh, yang responsif, anak ini menjadi lebih percaya diri. Lalu juga mempunyai keterampilan dalam hubungan sosial yang lebih baik, dan juga secara akademik itu lebih baik. Ini ayah yang responsif pada bayi. Dan ada lagi penelitian yang melanjutkan bahwa bagaimana nih kalau ayah yang responsif terhadap kehidupan anak yang udah bisa diajak main. Nah ternyata pada ayah-ayah yang mau terlibat dalam kehidupan anak, yang ada bermain sama anaknya, yang mau ngobrol sama anaknya, berdampak pada nilai IQ yang lebih tinggi untuk anaknya. Nah, secara kognitif dan kemampuan berbahasa anak yang ayahnya terlibat, yang ayahnya bermain bersama dia juga tampak lebih baik. Gitu. Nah, dari beberapa hal yang tadi saya sebutkan itu ya, berdasarkan hasil penelitian tentang keterlibatan ayah, tampaknya menyenangkan ya kalau kita bisa dapat manfaat-manfaat baik tersebut. Anaknya percaya diri, IQ-nya tinggi, kemampuan bahasanya baik, itu jika ayahnya berperan. Nah kalau tadi dibilang bagaimana jika ayahnya tidak berperan, maka tentu kesempatan anak untuk mendapatkan manfaat-manfaat baik tersebut jadi berkurang, jadi nggak maksimal. Nah kalau ditanya apakah ibu bisa menggantikan peran ayah, pada beberapa kasus mungkin akan bilang bisa. Masalah bisa nggak bisa, bisa. Tapi kalau kita balik lagi, apakah kualitasnya sama? Belum tentu. Apakah ibu yang mengambil peran ayah, yang tadi kan bilang bisa ya, ibu yang mengambil peran ayah akan berdampak sama jika ayah yang berperan sendiri? Belum tentu. Nah jadi itu baru beberapa penelitian aja nih tentang kebaikan-kebaikan ayah ayah berperan dalam kehidupan anak. Jadi semangat gak nih ayah bunda? Harusnya semakin semangat ya Kak ya. Oke, itu dia ya ayah dan bunda ya, tentang apa aja sih yang bisa dibutuhkan untuk peran ayah dan peran ibu itu ya mungkin memang saja bisa menggantikan peran ayah, tapi bisa berkurang atau tidak maksimal tadi kalau misalnya ada beberapa hal atau beberapa pos nih yang memang bisa dilakukan sebagai seorang ayah. Nah kalau bunda-bunda ataupun ayah nih mau tanya tentang peran ayah dan seputarnya mungkin boleh komen ya di bawah ya. Oke, Kak Melisa, kita lanjut nih. Tadi kan udah melihat ada percayaan diri ya, dampak peran ayah di buat anak itu sendiri percaya diri. Terus tadi apakah IQ-nya lebih tinggi dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya nih dampak peran tanpa peran ayah gitu kan, boleh dispesifikin nggak Kak terhadap psikolog anak gitu, dampak fatherless-nya lah gitu. Nah kalau kita bilang dampak fatherless pada psikologi anak, sebenarnya dampak fatherless pada anak itu pada setiap anak itu berbeda.
tergantung kompleksitas dari situasi fatherless. Misalnya kita bilang, kan kita tahu nih fatherless itu apa gitu ya. Saya bisa bilang saya nih fatherless dengan teman saya yang juga fatherless. Tapi kan kondisi fatherless di saya dan kondisi fatherless di teman saya itu kan berbeda. Perbedaan kondisinya, detailnya, mungkin keparahannya itu bisa juga mempengaruhi dampak yang anak rasakan. Jadi sebenarnya ini sangat individualis, sangat subjektif anak per anak gitu ya. Tapi secara umum dampak fatherless pada psikologi anak adalah berpengaruh pada rasa aman anak. Pada perkembangan rasa aman anak. Sedangkan rasa aman adalah yang sangat dibutuhkan anak untuk perkembangannya. Rasa aman itu dibutuhkan sebagai bekal anak untuk mengembangkan kepercayaan dirinya, untuk mengembangkan rasa keberhargaan dirinya, dan juga ini yang membuat anak bisa terbuka atau punya optimis untuk belajar hal-hal yang lain. Kesannya rasa aman doang gitu ya, tapi ternyata akan berpengaruh pada aspek kehidupan anak yang lainnya dan juga berdampak secara jangka panjang. Nah, balik lagi ini yang dibutuhkan anak, sedangkan rasa aman itu dibutuhkan anak sebagai bekal dia untuk mengembangkan skill-skill lain dalam kehidupannya. Tadi kan makanya ada kaitannya dengan akademik lah nanti, dengan nantinya tentang hasil pelajarannya, IQ-nya, kemampuan bahasanya. Karena apa? Karena akarnya dari rasa aman tersebut. Jadi memang akan menimbulkan rasa aman. Kalau misalnya aman mungkin kita juga bisa percaya diri ya Kak ya, balik lagi tadi kan. Nah mungkin ada tips nih buat ayah bunda untuk gimana sih mengatasi fatherless pada anak. Jadi terutama untuk ayah-ayah yang lagi nonton nih ya, supaya anaknya itu tidak merasa kehilangan sosok ayahnya. Untuk ayah bunda yang menonton podcast ini, setelah nonton podcast ini taruh gadgetnya. Taruh media yang bisa menggunakan yang digunakan untuk nonton podcast ini, lalu bermainlah bersama anak-anak. Kita bilang kan dunia anak tuh dunia bermain gitu ya, kegiatan utamanya bermain. Maka kalau kita ingin terkoneksi dengan anak, ingin punya hubungan yang sehat, hubungan yang baik dengan anak, yaitu dengan bermainlah bersama anak. Main apa ya? Nah itu mungkin yang akan jadi pertanyaan nih selanjutnya, main apa ya? Bingung mungkin ya. Nah wajar banget sih, walaupun saya sehari-hari udah bersama anak, tapi ketika disuruh bermain adalah masa-masa ayah bunda juga mungkin sama kayak saya, mau ngapain lagi ya hari ini ya. Nah kita bisa mulai dengan ketahuilah ketertarikan anak. Anak yang berkembang dari usianya semakin besar itu ternyata kan ketertarikannya berbeda ya. Di usia seperti anak saya sekarang ini lagi suka hal-hal yang mudah-mudah aja tuh, excavator, fire truck, yang ya lah ya, kita masih bisa ngerti lah ya. Tapi ternyata perkembangan anak nanti di usia lebih pra-remaja, masuk remaja, kita mungkin nggak bisa ngejar lagi gitu ya, mulai kehilangan arah. Karena saya punya satu klien yang mamanya itu bilang anaknya masih suka lagu-lagu anak kecil, sedangkan remaja tersebut bilang enggak, aku udah suka media sosial, aku udah suka si figur yang ini gitu ya. Ada kesenjangan. Nah kesenjangan ini yang membuat nanti kita nggak terkoneksi nih. Makanya keep update tentang apa sih ketertarikan anak kita. Luangkan waktu untuk tahu anak kita suka apa. Dari situ kita bisa lebih mudah untuk ngobrol sama anak, untuk bermain bersama anak dan terhubung ke anak. Nah, dengan tahu apa yang dia suka akan lebih mudah nih untuk memahami anak dan juga membuat anak terbiasa kehadiran kita. Nah, mulailah dari tahu dulu apa sih yang anak suka. Itu akan jadi pintu gerbang buat kita punya hubungan lagi sama anak. Gitu. Nah, aku baru inget Kak, mungkin ini spontan ya. Apakah kalau misalnya kita nih kita merasakan ada fatherless gitu kan di dalam diri kita. Nah, bagi mungkin kan bagi laki-laki gitu ya, apakah itu akan jadi menurun ke anaknya sendiri nanti di masa depannya gitu? Nah ini ada yang pernah membahas bahwa kalau kita punya pengalaman tertentu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, akan lebih mudah bagi kita untuk menurunkan ke anaknya. Kalau misalnya gini, kalau kita punya pengalaman tentang dicintai sebagai anak, waktu kita sebagai anak, itu akan mudah membuat kita mencintai anak kita. Nah, sebalikannya, kalau kita tidak punya rasa dicintai sama keluarga kita, sama ayah ibu kita, akan lebih sulit bagi kita untuk mencintai anak kita. Tapi apakah mungkin? Masih mungkin.
Karena kita balik ke teori perkembangan otak manusia, bahwa otak manusia itu kan plastis ya, dia berubah, dia masih punya kemampuan untuk belajar dan belajar dan belajar lagi. Selama kita meluangkan waktu, ada usaha lebih untuk belajar, apalagi kan udah denger podcast ini nih, wah ada fatherless, harus aware ada fatherless, ada usaha, kesadaran itu udah bagus untuk memulai usaha ya. Betul. Nah, ketika ada usaha, masih mungkin untuk bisa mencegah fatherless ke anak gitu ya. Tapi memang kecenderungannya kita yang fatherless akan lebih mungkin membuat kondisi fatherless lagi pada anak kita. Tapi kita perlu fokus bahwa itu bisa dicegah dan kita bisa mengganti gitu ya kondisi anak kita agar lebih baik lagi. Ya itu ya benar. Ini saya soalnya asal sendiri spontan aja gitu, apakah nanti akhirnya menurun akhirnya kan itu jadi sebagai mata rantai yang nggak keputus ya Kak ya. Jadi yang penting adalah untuk ayah atau bunda fokus ya untuk mencegah fatherless pada anak, supaya bisa mengatur usaha-usaha atau strategi apa nih supaya bisa lebih dekat dengan anak. Nah itu dia Bunda segmen 1 perbincangan saya dengan Kak Melisa. Jadi untuk segmen kedua nanti kita akan membahas apa sih? Nah kita juga masih ngebahas tentang kehadiran ayah untuk anak-anak nih. Jadi Bunda ataupun ayah jangan kemana-mana, nonton lanjutnya segmen kedua di podcast Halo Bunda, ruang informasi keluarga sehat.